هيا بالعربية هيا بالعربية هيا بالعربية هيا بالعربية هيا ندرسها معا هيا بالعربية هيا بالعربية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair aidan. Hayya bina nabda'u darsa bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, hari ini kita masuk pada pembelajaran bahasa Arab pertemuan kedua, masih pada bab yang sama, bab perkenalan diri atau at-ta'rifu bin nafsi. Di bab yang kemarin kita sudah mempelajari tentang mufradat yang sudah Ustadz berikan dan sudah kalian hafalkan. Masih ingat lagunya? Ya, nanti kita review bersama-sama ya. Dan pada pertemuan kali ini kita masuk pada materi isim domir atau kata ganti. Sebelum kita masuk ke materi isim domir atau kata ganti, kita review dulu lagu mufradat yang sudah Ustadz berikan pada pertemuan kemarin. Masih ingat lagunya? Dimulai dari kata apa? Ya benar, ahlan wa sahlan, menggunakan nada as-subuhu bada. Oke, kita nyanyikan bersama-sama, ikuti Ustadz. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Ahlan bika, selamat datang juga. Sobahul khair, selamat pagi. Sobahun nur, selamat pagi juga. Masaul khair, selamat sore. Masaun nur, selamat sore juga. Naharuka sa'id, selamat siang. Sa'idun mubarak, selamat siang juga. Kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Ana bi khair, saya baik dan sehat. Oke, silakan nanti sambil di review terus ya di rumah untuk persiapan ulangan harian atau ulangan tengah semester. Ya, di sini Ustadz akan jelaskan sebentar tentang lagu mufradatnya. Di situ Ustadz, kenapa kok ada ahlan bika atau biki, ada naharuka atau ki, ada kaifa haluka atau haluki. Nah, perhatikan di sini ada bika, ada biki, itu penggunaannya untuk laki-laki atau untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki itu menggunakan ahlan bika. Misalkan kita bilang ahlan bika kepada teman kita yang laki-laki. Kalau kepada teman yang perempuan kita bilangnya ahlan biki. Seperti itu ya. Sama juga dengan naharuka dan naharuki, haluka atau haluki. Oke, kita lanjutkan pada materi isim domir. Di sini pengertian isim domir. Isim domir itu apa sih Ustadz? Isim domir atau kata ganti adalah salah satu jenis kata yang berfungsi untuk menggantikan kata benda atau orang tertentu agar tidak disebut secara langsung. Nah, jadi di sini namanya isim domir atau kata ganti. Jadi fungsinya untuk menggantikan kata benda atau nama orang tertentu agar tidak disebut secara langsung. Baik untuk orang pertama yaitu saya, orang kedua kamu atau kalian, atau orang ketiga dia atau mereka. Kita lanjutkan. Contoh, Ustadz bagaimana sih contohnya kata ganti itu atau isim domir itu? Perhatikan di sini ada gambar Upin dan Ipin. Nah, di sini Ustadz memberikan contoh gambar ini. Upin mengatakan kepada Ipin, saya belajar bahasa Arab. Apakah kamu mau belajar juga? Kemudian Ipin menjawab, iya, saya mau belajar juga. Nah, di sini ada penggunaan kata saya, ada kamu, kemudian Ipin juga menggunakan kata saya. Nah, perhatikan ya, di sini contoh-contoh yang Ustadz beri warna merah itu adalah
contoh dari kata ganti. Kata ganti dari apa Ustadz? Nah, ini adalah aslinya Upin belajar bahasa Arab. Karena di sini dirasa kurang enak, Upin belajar bahasa Arab, maka kata Upin diganti dengan kata saya. Kenapa kok diganti kata saya? Karena Upin sebagai orang pertama. Orang pertama itu maksudnya apa Ustadz? Orang pertama itu orang yang berbicara. Orang yang berbicara. Ya, maka di sini kata-kata Upin diganti dengan kata saya. Upin belajar bahasa Arab diganti saya belajar bahasa Arab. Kemudian Upin tanya kepada Ipin, apakah Ipin mau belajar juga? Nah, di sini kata-kata Ipin juga kurang enak karena di situ menggunakan nama. Sebaiknya menggunakan kata ganti. Kata ganti apa yang digunakan? Yaitu kamu. Kata ganti kamu adalah kata ganti orang kedua. Maksudnya kata ganti orang kedua itu apa Ustadz? Kata ganti orang kedua itu adalah orang yang kita ajak bicara itu adalah orang kedua, menjadi orang kedua. Jadi kata gantinya adalah kamu. Perhatikan, ketika Upin berbicara tadi, maka Upin menjadi orang pertama, dan Ipin yang diajak bicara, maka Ipin menjadi orang yang kedua. Kata ganti orang pertama adalah saya, kata ganti orang kedua adalah kamu. Ya, oke, fahim tuh? Ya, kita lanjutkan. Di sini Ipin kemudian menjawab, iya, Ipin mau belajar juga. Kata-kata Ipin di sini diganti juga, diganti dengan kata ganti orang pertama karena Ipin di sini yang sedang berbicara. Apa kata ganti orang pertama tadi? Iya benar, saya. Maka di sini Ustadz menggunakan kata saya karena Ipin sedang berbicara, maka Ipin menjadi orang yang pertama. Nah, seperti ini ya. Saya belajar bahasa Arab. Apakah kamu mau belajar juga? Kemudian Ipin menjawab, iya, saya mau belajar juga. Itu adalah contoh dari kata ganti. Kita lanjutkan. Jadi ketika Upin berbicara, maka dia menjadi orang pertama dan Ipin yang diajak bicara menjadi orang kedua. Ketika Ipin yang bicara, maka Ipin menjadi orang pertama. Ini adalah lagu isim dhamir atau kata ganti. Lagunya seperti ini. Ana, saya, nahnu, kita, wa anta, wa anti, anta, anti, kamu, huwa, hiya, dia, ding dong ding, ding dong ding. Seperti itu ya. Ustadz ulangi sekali lagi. Ana, saya, nahnu, kita, wa anta, wa anti, anta, anti, kamu, huwa, hiya, dia, ding dong ding, ding dong ding. Nah, sudah paham lagunya? Ya, silahkan nanti bisa dihafalkan kembali. Nah, setelah itu kalian bisa mengerjakan tugas yang sudah Ustadz buat di Google Classroom kalian masing-masing. Di mana Ustadz? Yaitu nanti ada Google Form. Dikerjakan setelah materi ini sudah paham betul ya. Kalau sudah paham betul silahkan dikerjakan. Kalau belum paham, pahami dulu materi ini baru mengerjakan. Agar apa? Agar mendapatkan nilai yang sempurna. Seperti itu ya. Jazakumullah khairan katsiran. Ustadz akhiri pertemuan pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ila liqa. Ma'asalamah. Allahu yusallimu. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.